waktu Al-Quran, Allah akan menyiapkan waktu kita. Tapi kalau kita nunggu waktu luang, kapan sih waktu luangnya kita? Kapan sih waktu luangnya ibu-ibu misalnya? Waktu luangnya mahasiswa kapan? Waktu luangnya anak sekolah kapan? Nggak akan ada ketemu waktu luangnya. Tapi kalau kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, insya Allah, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan eh, akses untuk kita lebih mudah dekat dengan Al-Quran. Jadi makanya jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan sampai kita lalai, ya, Al-Quran ini. Harus tetap memang walaupun satu ayat, dua ayat, harus tetap kita baca Al-Qurannya. Jangan Al-Quran kita itu menjadi berdebu. Jangan Al-Quran kita itu jadi penghuni lemari. Tapi Al-Quran itu jadikanlah Al-Quran itu apa ya? Bagaimana sih dulu kita menyukai novel sebagai bacaan kita asik gitu membacanya. Tapi coba jadikan Al-Quran itu ya benar-benar sesuatu yang kalau kita tidak membacanya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Aduh, apa ya yang kurang ini misalnya? Apa ya yang kurang? Oh, ternyata saya belum baca Al-Quran hari ini. Coba kita atur mindset kita seperti itu ya. Jadikanlah dan percayalah, jika kita merutinkan membaca Al-Quran setiap hari atau rutin belajar Al-Quran gitu, misalnya satu pekan sekali atau satu pekan dua kali gitu. Saat sesuatu itu belum kita laksanakan, aduh, gimana ini nanti bisa nggak ya saya hadir di Qolaqoh gitu. Aduh, hari ini belum baca Al-Quran. Jadikan sesuatu itu terasa membaca Al-Quran itu menjadi suatu kebutuhan. Bukan sesuatu yang kalau bisa dikerjakan, kalau enggak ya sudah, gitu. Tapi jadikanlah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu suatu kebutuhan. Ya memang benar-benar kebutuhan itu membawa manfaat kita. Tidak hanya manfaat di dunia, tapi membawa manfaat di akhirat. Ya, jadi pesan saya kepada akhwat wa ummahat semua, jangan nunggu waktu luang untuk Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Karena insya Allah, seperti yang saya katakan di awal tadi, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah adalah manusia yang mulia. Hanya dekat dengan Al-Quran, tidak perlu keluar uang banyak, tidak perlu menguras energi yang berlebihan, tidak perlu menjadi kaya, menjadi orang yang punya jabatan tinggi. Kita lantas jadi manusia yang mulia, tapi cukup dengan dekatkan diri pada Al-Quran. Dan insya Allah, kemuliaan yang kita dapat dari Allah itu membawa kita hidup yang enak nanti di akhiratnya Allah. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Yasarallahu lakum semua kepada akhwat wa umahat yang mencoba mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan yang sudah dekat dengan Al-Quran, coba ditambah kedekatannya lagi dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, tidak ada ruginya ya kalau kita kerjakan. Malah lebih banyak manfaat dan pahalanya. Insya Allah, apa yang kita dapat malam ini menjadi barokah untuk kita semua dan bisa menjadikan motivasi hidup kita untuk lebih mengenal Al-Quran dan lebih dekat dengan Al-Quran. Afwan Zidan, yasarallahu lakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudara Anda. Sebelum itu, saudara, masih ada sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa teman-teman yang mau bertanya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa on cam sama on mic-nya. Ya, silakan. Atau kalau malu bisa saja ditulis di
kolom obrolan itu. Tapi lebih baiknya konten biar kita tahu. Ya, ini ada pertanyaan masuk ya dari Ukti. Siapa ini? Dari Ukti Raisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nama Ana Rasya. Izin bertanya. Insya Allah pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara mengobati hati agar tidak ada penyakit hati? Harus baca Al-Quran atau ada ayat tertentu? Kalau ada ayat dan surah apa, Ustazah? Kemudian bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran? Sebenarnya waktu pas udah baca selama Al-Quran, nikmatnya dapat dan pengen terus ke halaman berikutnya. Terus, tapi ketika sudah selesai baca, suka susah untuk membuka Al-Quran lagi. Jadi bagaimana agar bisa konsisten untuk membaca Al-Quran? Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Nah, ini. Yang pertama, bagaimana Al-Quran cara mengobati hati agar tidak punya penyakit hati? Nah, kalau untuk ayat-ayatnya sendiri, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran ya, nah saya rasa eh, Afwan, Afwan ya. Nah ini untuk Ukti Rasya tadi, ayat-ayat tertentu banyak ya sebenarnya pelajaran di Al-Quran itu. Nah untuk mengobati penyakit hati sendiri, nah itu coba dari kita sendiri aja deh. Mengobati penyakit hati itu dari kitanya sendiri, gitu ya. Bagaimana kita mengobati penyakit hati namanya manusia. Pasti ada itu rasa-rasa iri dengan sesuatu yang lebih dari kita. Misalnya ada rasa marah, ada rasa benci, nggak suka dengan sesuatu. Nah kembali lagi coba. Sesuatu yang menjadi bumbu dari penyakit hati kita itu datangnya dari mana? Datangnya dari setan. Makanya dilawan setannya dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Semua ayat di Al-Quran itu bagus untuk mengobati penyakit hati. Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan istighfar. Istighfar banyak-banyak. Insya Allah setannya pergi, hatinya jadi lebih tenang. Nah, karena memang penyakit hati itu paling utama sumbernya dari setan. Jadi kalau untuk ayat-ayatnya baca aja semuanya Al-Quran itu. Insya Allah penyakit hatinya hilang. Ditambah apa? Ditambah istighfar. Istighfar yang banyak. Nah, hilangkan rasa cemburu, iri, dengki, marah. Nah, bahkan ya, kita harus diingat penyakit hati apa ya? Sedikit saja ada penyakit hati, itu menjadi halangan kita untuk masuk surganya Allah. Jadi hilangkan penyakit hatinya. Bagaimana cara menghilangkannya? Jadilah manusia yang lebih baik lagi, yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan Allah. Ya, jadi kalau saya sebutkan ayat tertentu, nah lebih baik dibaca semua Al-Qurannya. Nah, karena semua penyakit hati itu datangnya dari setan. Setan yang membumbu-bumbui, aduh kamu nggak usah deh temenan sama dia misalnya. Dia itu orangnya begini, begitu, begini, begitu. Lawan itu semua dengan membaca Al-Quran. Nah, banyak-banyak istighfar. Coba makin dipikir-pikir, aduh kok aku ini ya cemburu banget lihat dia handphonenya baru misalnya. Ya namanya manusia, rezekinya itu berbeda-beda. Apapun di dunia ini menjadi cobaan bagi manusia. Jangan sampai sesuatu yang lebih dari orang lain yang tidak kita miliki itu menjadikan kita hasad. Bahkan ada hasad di dalam hati kita sebesar biji jarah saja itu merupakan dosa besar. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, kita udah baca satu lembar, rasanya ingin terus lagi. Tapi kalau sudah berhenti males gitu. Nah, itu dia. Itu juga perbuatannya setan. Ada nggak setan di dunia ini yang senang lihat manusia baca Al-Quran? Nggak ada. Makanya dia selalu menggoda-goda hati manusia. Jangan dibuka Al-Qur'annya, jangan dibuka, jangan dibuka. Percayalah rasa malas, rasa keraguan-raguan,
Rasa was-was itu semua datangnya dari setan. Ya, rasa malas buka Al-Quran. Makanya kita harus melawan. Jangan sampai kita kalah dengan tipu dayanya setan. Kalau ada rasa malas membuka Al-Quran, padahal kita ingin, lawan saja rasa malasnya. Ya bahkan saya pernah hmm, ikut eh, kajian online ya. Dalam kajian itu isinya seperti ini. Kalau misalnya kita sebagai guru Al-Quran atau kita sebagai muslimah yang ingin selalu membaca Al-Quran dengan rutin, tiba-tiba ada rasa malas. Nah, percayalah kata ustazanya. Rasa malas itu datangnya dari setan. Coba dilawan. Pertamanya memang malas nih buka Al-Quran, tapi nanti setelah kita lawan rasa malasnya, kita buka Al-Qurannya, kita baca terus-terus, kadang sampai tidak sadar kita bisa setengah juz mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, intinya bagaimana cara melawan rasa malas itu. Gitu ya. Intinya bagaimana cara kita melawan tipu daya setan agar supaya kita jangan buka Al-Quran. Tapi kalau sudah kita lawan, nah setannya bisa apa? Percayalah, rasa malas, rasa was-was, rasa ragu-ragu itu semua datangnya dari setan. Coba dilawan aja. Eh, Kalau memang punya waktu untuk membaca Al-Quran, buka saja. Niatkan saya udah nggak apa-apa, biarlah lagi males baca 2 ayat aja. Nanti dari niat kita yang membaca 2 ayat, kalau kita sudah bisa melawan rasa malas kita, bisa jadi mungkin dari membaca 2 lembar. Bisa jadi mungkin baca setengah juz ya. Jadi memang rasa malas itu harus dilawan. Karena rasa malas itu datangnya dari tipu dayanya syaitan. Ya, Tohib, bagaimana? Bukti Rasya? Nah, insya Allah ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan ya, Bukti Zaitun. Pertanyaan Ya, berikutnya boleh, Ustazah. boleh dibaca. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ini ada yang angkat tangan Ustazah. Ya, Uhti silakan. Iza Safanata. Iya. Apa itu? Tadi Uhti Fitri siapa gitu juga katanya mau bertanya. Oke, Iya, sip. oke. Perkenalkan, saya Iza Safanata. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena situasi ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya izin bertanya, Ustadzah. Jika tadi kan dibilangkan ketika hati kita gundah, penenangnya bisa dengan Al-Quran. Lantas, apakah itu juga sejalan dengan ilmu psikologi bagian kesehatan mental? Karena saya pernah menghadapi orang yang terkena tekanan mental, dia itu tidak bisa dinasihati dengan cara Islami seperti membaca Al-Quran, istighfar kayak gitu, kayak susah banget gitu Ustazah menasihati dengan hal Islami gitu. Karena mungkin tangkapan saya mereka em, sudah berusaha membaca Al-Quran, sudah berusaha istighfar, tapi di sisi lain tekanan mental mereka dikuras setiap harinya. Kadang tuh suka bingung ngadepin orang yang kayak gitu. Kayak gitu bagaimana Ustazah? Terima kasih. Iya, Masya Allah. Baik, Ukti Iza sendiri mahasiswa di apa? Maksudnya ilmunya menuntut ilmu di bidang psikologi. Bukan Ustazah, Oh, kebetulan bukan di psikologi. nah iya, pertanyaannya bagus, tapi sayang ya, saya memang bukan basicnya dari apa psikolog psikologi ya. Tapi memang semua tadi yang seperti kita bahas, semua ilmu yang ada di dunia ini tuh awalnya pedomannya dari Al-Quran. Nah, sekali lagi kalau ada masalah yang seperti itu, nah ada masalah yang sampai ada kegangguan mentalnya ya. Nah, itu tuh memang ya manusia ini apa saya katakan manusia ini tuh
kalau kita hidup tidak dilandasi dengan agama, itu memang hancur berantakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini memang harus benar-benar dilandasi agama. Kadang-kadang tuh kita sempet ya sama teman-teman itu ngobrol gitu ya. Kenapa si A dan ini kelihatannya apa ya namanya, uangnya banyak misalnya, kehidupannya mewah, tapi kenapa ya bisa bercerai? Ternyata memang uang itu tidak menjamin kehidupan keluarga kita yang bahagia. Jadi eh, setelah kami apa namanya ya, setelah kami teliti, setelah kami kaji-kaji, kami tuh menyimpulkan bahwasannya kehidupan manusia di dunia ini kalau tidak dilandasi dengan agama itu akan kacau. Baik itu kehidupan kita sehari-hari, misalnya ya baik itu di sekolah, di kuliah, di kantor gitu. Nah ya kan, kemudian hidup kita berumah tangga misalnya. Kalau tidak dilandasi agama, luar biasa, pasti benar-benar akan kacau. Jadi seperti yang tadi Ukti tanyakan, apakah ada kaitannya dengan ilmu psikologi? Nah, awal mula yang menjadikan seseorang itu memiliki eh, gangguan pada mental health-nya itu, ya, itu pasti ada kaitannya dengan kedekatan kita dengan Allah, ya kan? Kalau kita memang benar-benar mendekatkan diri sama Allah, tadi sudah saya katakan nggak ada itu yang namanya galau-galau, nggak ada yang namanya rasa apa sih eh, frustasi, itu nggak ada. Kuncinya itu dekat dengan Allah. Apapun yang menjadi masalah, sekecil apapun permasalahan kita, coba deh ngadunya sama Allah. Walaupun pertanyaannya tadi, apakah ada hubungannya? Itu ya, kalau kita ini dengan psikologi. Mungkin secara ilmu pengetahuan psikolog mungkin ada. Nah, masalahnya saya tidak di bidang itu ya. Tapi yang cuman saya bisa berikan jawaban, manusia itu kalau hidupnya jauh dari Allah, jauh dari landasan agama, hancur. Percayalah, ya. Seperti misalnya ada banyak rumah tangga yang hancur karena tidak dilandasi agama, hidupnya suka-suka hati misalnya, mendidik anak, ya itu, yang penting dikasih duit, tapi agama nggak diajarkan. Hancur kehidupan seperti itu. Walaupun mungkin memang ada terkaitannya dengan ilmu psikologi, tapi kalau dari eh, pendapat saya, baiknya manusia itu hidup dilandasi agama, ya. Dan agama kita itu semua pedomannya, ilmu pengetahuannya, semua ada di Al-Quran. Apabila kita tidak dekat dengan agama, tidak dilandasi agama, hidup kita hancur. Makanya mulai dari sekarang untuk menghindari penyakit-penyakit mental, untuk menghindari rasa yang apa namanya, sumpek ya, penat yang terlalu berlebihan misalnya, sesuatu yang tidak di luar dari perkiraan kita misalnya gitu. Masalah ini terlalu berat, coba adukan sama Allah. Jadi kuncinya satu, kuncinya dekatkan diri dengan Allah. Landasi hidup kita dengan landasan agama. Baik, itu ya karena memang saya tidak basicnya dari apa ilmu psikologi ya, Afwan, tapi itu yang menjadi jawaban dari saya. Dekatkanlah diri dengan agama, dengan Allah. Itu saja mungkin jawabannya dari saya ya. Ukti siapa tadi yang bertanya? Ukti Iza. Ya, Ukti Iza. Jadi apapun alasannya, segala macam eh, kesulitan hidup, segala macam kesumpekan di hati, kesumpekan di pikiran, nah itu kembalikan semuanya sama Allah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Ukti Zaitun. Ini dari Wahdi Fitri. Saya bacakan Ustazah, gimana kalau suami istri itu terpisah udah 2 hari, tapi tidak ada masalah dan juga tidak LDR.
Kan capek juga ya kalau nggak ada waktu buat keluarga. Namanya orang juga pengen harmonis, tapi apa yang dibangun harmonisnya? Waktu aja nggak ada tidur bareng pun juga udah pisah. Lalu untuk apa aku menikah kalau kayak gini? Ceritanya ini Oh, sedikit curhat. oh iya iya Boleh, boleh. boleh. Boleh sekali teman-teman. Boleh, insya Allah. Nah, sedikit ya, tapi jawabannya tadi sebenarnya sudah nyangkut tuh ke pertanyaan kedua. Ya, Toyib, mungkin yang saya nggak tahu nih maksudnya bagaimana. Apakah karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau Tidak, sehingga Ustazah. oh ya suaminya sibuk dengan pekerjaan gitu, Bukti Fitri? Tidak. Tidak. Jadi saya Ya, bingung nih mau jawabnya kenapa. Atau suaminya sibuk dengan aktivitas lain misalnya. tidak. Dia itu di rumah main HP, tapi dia itu di rumahnya orang tuanya sendiri gitu loh, Ustazah. Nah, itu dia. Toyib ya. Pertanyaannya tadi itu, terus Ukti Fitri ada di rumah yang berbeda. Ya, saya di rumah orang tua sendiri. Padahal jarak rumah itu 5 menit dari sini, tapi dia nggak mau jemput. Terima Oh, kasih. gitu. Ya, benar. Nah, itu tadi sebenarnya jawabannya masih ada ya, dinyangkut di pertanyaan yang kedua tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kehidupan apapun di dunia ini tuh harus dilandaskan oleh landasan agama. Kadang-kadang tuh kita sempet ya ngobrol-ngobrol kalau ada di sini Ustazah Syahrani kita ngobrol ya. Itu kok gini ya, itu kok ada permasalahan begini, kenapa ya? Jadi jawaban saya cuma satu, itulah kalau sudah rumah tangga tidak dilandasi dengan agama, hancur. Ya Ustazah Fitri coba, walaupun suaminya misalnya belum menjadi suami yang soleh misalnya, belum menjadi suami yang taat. Coba dimulai dari kita. Karena Tadi, eh, ya, gimana? tadi kan orangnya ke sini. Nah, Lalu terus dia bilang kalau dia mau tidur sendiri lagi. Ya udah mm-mm. nggak bisa berkata-kata, Ustazah. Terima kasih. Ya, baik. Coba ya, itu tadi kembalikan hidup kita ini kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, doakan. Kita tidak bisa di sini tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan, ya kan? Waktu fitri. Jadi silahkan doakan apapun yang menjadi doa kita untuk suami kita, doa istri untuk suami itu insya Allah Allah dengar. Ya, kuncinya itu ada di kita. Doakan saja, karena Allah Maha Pembolak-balik hati. Siapa tahu dengan doanya Ukti Fitri, Allah bolak-balikkan hatinya. Allah getarkan hatinya bahwasanya, oh ya, aku punya tanggung jawab di rumah seorang istri. Oh ya, aku punya tanggung jawab kepada istriku misalnya gitu ya. Jadi apapun kalau memang kita susah merubahnya, coba kita dulu yang berubah. Kita ubah diri kita ini yang benar-benar dekat sama Allah. Doakan apapun yang menjadi keluh kesah kita. Sekecil apapun permasalahan di kehidupan kita ini coba ngadunya sama Allah. Ya, walaupun ini pasti saya tahu ini paham ini masalah yang berat untuk Bukti Fitri. Tapi yakinlah Eh, kalau lebih di 3 hari apakah termasuk talak? Nah, kalau talak itu eh, kalau di buku nikah itu ada berapa? 2 tahun ya? 2 tahun apa 2 bulan ya? Saya nggak ingat. Kalau di buku nikah itu ada ya. Jadi kalau tidak menafkahi berapa waktunya ya? 2 bulan atau 2 tahun ya? Saya kok jadi ngeblank ini. Nah, itu baru. Kalau untuk talak sendiri, kalau belum keluar kata-kata talak dari mulutnya, berarti belum talak. Apalagi masih 3 hari. Nah, coba kita yang kalau hatinya keras, coba kita yang lembutkan hatinya. Kita yang datang, kita bicara baik-baik. Ya. Kalau memang tidak bisa diajak bicara baik-baik ya, kita minta bagaimana dia mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya kepada kita. Tapi dengan penuh kelembutan, karena Allah mengajarkan kita untuk berlemah lembut, bukan untuk menjadi manusia yang berkata-kata kasar. Ya, tapi jawaban dari saya atau kunci dari saya itu coba
segala sesuatu yang menjadi masalah itu adukan sama Allah. Karena Allah nanti yang mengatur, yang membolak-balikkan hati manusia. Apalagi doa seorang istri untuk suaminya. Insya Allah Allah dengar semuanya. Karena memang kunci surga itu ada di ibu, pintu surga itu ada di ibu. Tapi kuncinya ada di istri. Jadi bagaimanapun kitalah peran penting untuk perubahan suami kita. Ya, jadi jangan jadikan ini beban pikiran. Kembali lagi tadi, coba dekatkan diri sama Al-Quran, dekatkan diri sama Allah. Siapa tahu dengan dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, Allah bolak-balikkan hatinya menjadi lelaki yang lembut hatinya, yang peduli dengan istrinya. Nah, gitu. Apa yang menjadi kesalahan diperbaiki. Apa yang menjadi kesalahan coba diintrospeksi diri. Kalau memang kita merasa kita tidak melakukan kesalahan, ya sudah, serahkan semuanya sama Allah. Itu ya, Ukti Fitri. Baik, Ustazah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Insya Allah. Semoga Allah mudah. Silakan, Ukti Zaitun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah ada 3 pertanyaan ya Ustazah tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian pada malam hari ini telah selesai. Tadi mendapatkan pertanyaan yang bagus-bagus, gitu kan. Penyampaian materinya juga alhamdulillah bisa kita ambil pelajarannya, bisa buat kita sanggup untuk kedepannya. Jadi tadi udah dijelaskan, saya ulang lagi sedikit biar mungkin teman-teman ada yang ketinggalan mencatatnya, poin-poin pentingnya aja. Jadi tadi itu Al-Quran mempunyai 4 peran, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, yang mana katanya Ustazah Anda ini, padahal dalam Al-Quran ini sudah berfirmankan berkali-kali, udah ditulis berkali-kali gitu kan. Tapi kitanya aja yang sering abai gitu kan. Lalu yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi apapun itu ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai penenang hati. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi galau, gitu kan. Kalau apapun itu, nggak kalau masalah percintaan aja teman-teman. Mungkin galau karena hal yang ingin diterjun itu belum terwujudkan. Nah, jadi baca lagi Al-Quran. Katanya tadi ada tipsnya juga dari Ustazah Anda. Suruh baca Al-Quran gitu kan, buka halaman yang terus dibaca, berulang pasti di situ ada jawabannya. Lalu yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai obat, sudah dijelaskan juga. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran adalah termasuk obat untuk diri kita. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kajian muslimah tadi, yaitu yang tadi 4. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, saya informasikan lagi, gak bosen-bosen. Yuk segera gabung bersama kami di Rumah Quran Hidayah, yang mana pasti banyak ilmu yang kita dapat. Di situ ada kelas tahfidz, ada kelas tahsin gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen gabung nggak usah ragu-ragu, langsung aja gabung. Itu kuotanya terbatas ya teman-teman. Jadi pokoknya sat-set gitu, nanti ketinggalan lagi. Mumpung masih ada kuota nih khusus buat teman-teman yang ikut Zoom, masih ada kuota, yuk segera daftarkan diri kita supaya lebih produktif, supaya ingat bahwa Al-Quran adalah petunjuk gitu kan. Karena kita hidup di lingkungan orang-orang yang cinta Al-Quran, sehingga nggak lupa bahwa ada eksistensi Al-Quran dalam kehidupan kita. Sekian dari saya sebagai selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya karena banyak kekurangan dari mungkin waktunya kurang tepat, terus kendala teknis berupa Zoom-nya kepotong-potong ya teman-teman, mohon maaf sekali. Terus mungkin ada salah bicaranya dari saya waktu pembukaan hingga penutupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga tetap dicintakan dalam keimanan dan dilimpahkan dalam lezatnya munajat. Bisa foto bersama ya?
Iya, foto bersama dulu teman-teman. Mohon maaf.